Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar basis data. Materi yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu, yang pertama, definisi sistem basis data, yang kedua, sistem pemrosesan berkas, yang ketiga, kelemahan dari sistem pemrosesan berkas, yang keempat, keuntungan pemakaian sistem basis data, yang kelima, contoh produk DBMS, yang keenam, contoh dari sistem basis data, yang ketujuh, pengelolaan atau manajemen basis data. Beberapa definisi mengenai sistem basis data, yang pertama menurut George Suder-Chu, merupakan kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara khusus. Menurut Anthony J. Febri dan A. Robert Schwab, sistem berkas terpadu yang dirancang terutama untuk meminimalkan pengulangan data. Sedangkan menurut C.G. Date, merupakan sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara informasi dan membuat informasi itu ada pada saat dibutuhkan. Dan menurut Silberschutz dan kawan-kawan, merupakan kumpulan data yang saling berelasi dan program yang memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi data tersebut. Nah, jadi secara umum basis data itu dapat didefinisikan sebagai sekumpulan data yang berelasi, misalnya kumpulan data yang berisi tentang data film yang disimpan di dalam satu file terpadu. Konsep dasar perlunya basis data, yang pertama, bahwasanya sistem pemrosesan manual atau berbasis kertas merupakan bentuk pemrosesan yang menggunakan dasar berupa setumpuk record yang disimpan pada rak-rak berkas. Jika suatu berkas diperlukan, berkas tersebut harus dicari pada rak-rak tersebut. Di samping itu, pada awal penerapan sistem komputer, sekelompok record disimpan pada sejumlah berkas secara terpisah. Sistem yang menggunakan pendekatan seperti ini biasa disebut dengan sistem pemrosesan berkas. Nah, untuk sistem pemrosesan basis data mempunyai tujuan untuk menggantikan kelemahan dari sistem pemrosesan berkas dalam hal yang pertama, kemubaziran data atau duplikasi data yang diakibatkan oleh karena setiap program aplikasi menggunakan data tersendiri. Yang kedua, ketidakkonsistenan data yang diakibatkan oleh adanya perubahan data yang sama tetapi tidak semuanya diubah. Selain itu, kekurang luasan sistem pemrosesan berkas terletak pada hal pengembangan atau perubahan. Nah, sistem pemrosesan basis data dikenal dengan sebutan DBMS atau Database Management System. Nah, ini merupakan sistem pemrosesan berkas. Kelemahan dari sistem pemrosesan berkas yang pertama, timbulnya data rangkap atau redundansi data dan ketidakkonsistenan data. Yang kedua, kesukaran dalam mengakses data. Yang ketiga, data terisolir. Yang keempat, masalah pengamanan. Yang kelima, data dependence. Keuntungan dari sistem pemrosesan berkas, yang pertama, terkontrolnya kerangkapan data. Yang kedua, konsistensi data. Yang ketiga, data dapat dipakai bersama. Yang keempat, memudahkan standarisasi. Yang kelima, keamanan data terjamin. Yang keenam, terpeliharanya integritas data. Yang ketujuh, data independence. Komponen dari sistem basis data yang pertama adalah hardware, merupakan perangkat keras yang dibutuhkan dalam pengelolaan database, berupa komputer beserta seluruh kelengkapan yang dibutuhkan, seperti prosesor, memori, hard disk, sebagai media penyimpanan datanya. Yang kedua, software. Software merupakan perangkat lunak yang dalam hal ini berfungsi sebagai aplikasi untuk mengelola database, seperti bahasa pemrograman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, data merupakan komponen yang akan diolah sehingga bernilai informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang keempat, pemakai atau user merupakan pengguna database. Nah, user dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, pemrogram aplikasi yang merupakan orang yang membuat program aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna basis data. Yang kedua, administrator basis data, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan basis data yang meliputi mendefinisikan basis data, menentukan isi basis data, menentukan sekuritas basis data, dan pengguna akhir. Contoh produk DBMS
Contohnya Oracle, Informix, Sybase, DBase, MySQL. Fungsi dari sistem basis data yang pertama, untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Yang kedua, untuk mengelola database, mulai dari membuat database itu sendiri sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut, baik berupa entry, edit data, hapus, query, dan membuat laporan, dan lain sebagainya secara efektif dan efisien. Pengelolaan atau manajemen basis data, yang pertama untuk mendefinisikan struktur dari penyimpanan data atau informasi, yang kedua menyediakan mekanisme untuk memanipulasi informasi, yang ketiga memberikan keamanan bagi data yang tersimpan, baik terhadap kerusakan sistem maupun akses dari pihak yang tidak berhak, yang keempat menghasilkan data atau informasi yang tidak bersifat anomali jika data digunakan secara bersama oleh banyak pengguna. Nah, sampai di sini dulu penjelasan terkait konsep dasar basis data. Saya akhiri sampai di sini.